Om Swastiastu, Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino Bejuramika Saruga Besengat Kajubata Arus. Perkenalkan, nama saya Stefania Prilina, NIM 2520082, Prodi PGSD. Pembahasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia sejak bangun tidur hingga kembali beristirahat. Manusia selalu menggunakan bahasa untuk berinteraksi, berpikir, dan mengekspresikan diri. Tanpa bahasa, manusia akan sulit menyampaikan gagasan, perasaan, maupun pengetahuan. Oleh karena itu, bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan individu maupun di masyarakat. Pengertian bahasa dipahami sebagai sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi, bekerja sama, serta mengidentifikasi diri dari materi ini. Fungsi bahasa tidak lain hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, seperti juga memiliki fungsi ekspresif, informatif, integratif, dan persuasif. Sejarah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia memberikan wawasan seperti tentang asal-usul bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu berkembang menjadi bahasa Indonesia dan diresmikan menjadi bahasa persatuan melalui peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki alat mempersatu bangsa. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia digunakan dalam pemerintahan, pendidikan, hukum, dan sebagai kegiatan resmi lainnya. Ragam bahasa membahas varian penggunaan bahasa berdasarkan situasi, tujuan, dan media. Saya mempelajari perbedaan antar ragam formal, non-formal, lisan dan tulisan, serta ragam ilmiah dan non-ilmiah. PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia merupakan salah satu materi yang sangat penting, membahas aturan penulisan seperti penggunaan huruf kapital, pembacaan bahasa, penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan penulisan kata baku. Dan paragraf dan tata bahasa. Paragraf mengajarkan saya tentang pentingnya gagasan utama dan panduan antar kalimat. Saya belajar bahwa paragraf yang baik harus memiliki satu ide pokok yang didukung oleh kalimat jelas. Sementara materi tata bahasa, pembahasan struktur kalimat yang efektif dan logis. Saya memahami bahwa tata bahasa yang baik membantu pembaca memahami maksud penulisan dengan mudah. Kosakata menekan pentingnya pemilihan kata yang ulang-ulang. Kenapa mau mati apinya nih? Kosakata menekan pentingnya pemilihan kata yang tepat dan baku. Saya belajar bahwa penggunaan kosakata yang sesuai dapat meningkat kualitas tulisan dan kejelasan pesan. Kosakata. Baru ini
satu aja lagi. Dan ada terakhir karya sastra. Ulang. Dan yang terakhir ada karya sastra. Karya sastra membuka wawasan saya tentang dunia sastra Indonesia seperti puisi, cerpen, novel, dan drama. Saya memahami bahwa karya sastra tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana refleksi kehidupan. Melalui analisis karya sastra, saya belajar memahami nilai-nilai moral, sosial, dan budaya yang terkandung di dalamnya. Rintik suara hati, penutup dan refleksi akhir nih, bikin juga lah. Udah terpanjang. Penutup dan refleksi akhir. Secara keseluruhan, mata kuliah Bahasa Indonesia memberikan kontribusi besar dalam perkembangan kemampuan bahasa saya. Saya tidak hanya memahami teori, tapi saya juga mampu menerapkannya dalam praktik nyata. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan tugas teman saya atas nama Stefani Aprilina. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas bahasa Indonesia, yang dimana bahasa Indonesia itu sebenarnya bahasa saya, tapi saya tidak mengerti bahasa Indonesia. Sekian dan terima kasih.